Vira sama gitu. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini I have a new guest. Temen aku namanya Badri. Kebetulan kita sama-sama dari Makassar dan saat ini sedang studi di Konken University. Kenalin dong, dari jurusan apa? Halo semuanya, nama saya Badri, saya dari Makassar juga. Sekarang saya studi di Konken University jurusan arsitektur dan alhamdulillahnya kemarin baru aja sidang Iya deh. dan sudah Iya, mendapat iya. gelar Master of Architecture. Iya guys, jadi April kemarin dia udah kelas sidang, yeay. Dan alhamdulillahnya Badri dan aku udah got accepted di Max Scholarship. Yeah. Kok nggak seneng ya? Yeay! Tapi di euforia dia tolong dong. Terus kenapa tuh Kak bisa ke accept di Max? Ceritain dong, kayak misalnya kamu berawal dari apa, terus sebelumnya pernah gagal nggak nyobain beasiswa, dan yang paling penting itu kenapa harus Jepang gitu loh. Kan banyak nih scholarship, bisa jadi kita coba daftar di beasiswa LPDP atau apa gitu di Australia, mungkin kenapa harus Max gitu kan. Jadi awalnya Badrian. Jadi rencanaku itu emang mau lanjut sekolah lagi abis S2 ke S3. Dan memang dari dulu itu maunya sekolah di Jepang. Dulu waktu S2 juga apply ke Jepang, mau apply Max U2U. Aku udah dapat supervisor di Toyohashi University of Technology. Ntar dulu Kak, jadi kan mungkin teman-teman gak ada yang tahu nih, Max itu kan kebagi atas dua jenis ya type of scholarship-nya. Yang pertama itu ada U2U Yes. sama G2G. G2G. Nah yang Badri Jadi- sama aku lolosin itu U2U, University to University. Terus tadi pas S2 sempat ke accept di Belum ke Kak. Di Masih mana? dapat approved supervisor di Toyohashi University of Technology. Oh, jadi ceritanya belum dapat scholarship-nya. Belum. Terus Dan di tahap apply first screening university-nya ini gagal karena ada beberapa dokumen yang tidak memenuhi syarat. Jadi saya membuka diri untuk opportunity ke scholarship lain dulu biar jadi batu loncatan ya. Ya, bener Dan banget. alhamdulillahnya ada Konken University yang menerima kita. kita Bener enggak? bener. Iya, aku setuju sih sama Badri karena first of all aku juga sangat semau itu kuliah di Jepang. Pokoknya ngebet, dan zaman kita lulus S1 itu kan terus mau apply buat scholarship itu COVID. Yes. Kan, COVID. Nah, terus pas COVID itu LPDP pun yang buka hanya scholarship untuk kampus yang berkelas dunia gitu loh, kayak Harvard, Oxford dan sebagainya. Jadi karena kamu cerita tadi kamu dapat apa sih, letter of acceptance ya, Ya, dari dari Toyohashi. supervisor. Iya, kebetulan aku juga dapat dari Tsukuba University sebelum apply ke Konken. Tapi karena scholarship-nya nggak dapet, gagal, jadi aku memutuskan untuk cari opportunity lain. Ya udahlah, yang masalah Jepangnya nanti dulu aja lah, fokus karena emang pengen mengembangkan diri misalnya. Tadi itu beberapa pengantar kenapa kita bisa S2 di Thailand dulu dan mengubur mimpi tentang ke Jepang dan sebagainya, menerima bahwa kegagalan itu memang benar adanya misalnya. Terus abis itu kita cobalah untuk Menggali lagi mimpi yang terkubur. iya, kita coba untuk kayak oke lah, kayaknya Thailand dulu ya. Gimana Kak? Tapi aku mau tahu dong, misalnya kamu kan kuliah di Konken dan kita nih benar-benar beda jurusan. Aku di Faculty of Engineering, dia di Faculty of Architecture. Yes. Menurut kamu worth nggak sih architecture-nya KKU? Seberapa berkembangnya kamu selama kuliah hampir 2 tahun di sini? Jadi kalau bicara soal arsitektur itu kayak luas banget kan Kak. Tiap kampus punya aim mau fokus ke arsitektur kemana. Dan kalau dari aku kan satunya emang fokus ke arsitektur and culture and history. Oh. Nah oke, kebetulan Konken ini pas banget nih, arsitekturnya tuh
historical banget dan Oh, gitu. cultural banget. Jadi kita mempelajari bagaimana hubungan ruang terhadap culture dan sejarah yang terbentuk dari suatu community gitu. Jadi ini memang passion riset aku di sini. Jadi kayak aku recommended sih kalau kalian minat risetnya arsitektur dan budaya gitu. Dan kemarin Badri tuh sempat exchange ke Jepang juga untuk research. Gimana tuh? Jadi Konkei University ini ada program namanya dari graduate school itu namanya Research Overseas Scholarship. Jadi student dikasih beasiswa buat penelitian ke luar negeri. Oh, berapa lama tuh Kak? Atau depend sebenarnya kayak ada jangka waktu maksimumnya atau tergantung kitanya apply untuk berapa lama? Iya, ini tergantung timeline riset kita berapa lama. Dan kebetulan aku waktu itu 2 bulan buat observasi penelitian di salah satu kota di Jepang. Jadi Di mana disebutin dong kotanya, di universitas apa? Nagano. Dan alhamdulillahnya aku dapat approve supervisor dari Nagano. Nah itu, jadi kayak opportunities yang kemarin sempat hilang itu kita dapat lagi semenjak kita kuliah di KKU, ya nggak sih, Bat? Yes. Kayak kamu misalnya, kamu kemarin kan bener-bener udah bukan nggak ada harapan sih, kayak ya udahlah nanti aja diperjuanginnya untuk kuliah ke Jepang. Ternyata pas S2 dapat nih kesempatan-kesempatan yang dulu sempat hilang. Terus karena kamu sempat exchange dan riset ke Nagano, terus kamu bisa dapat supervisor dari sana juga melalui riset itu. Yes. Tapi first of all aku mau tahu sih gimana caranya kamu ngomong ke supervisor itu kalau kamu pengen lanjut studi lagi, atau dia yang nawarin, gimana tuh? Jadi scholarship KKU ini mengharuskan kita punya calon supervisor dulu di universitas luar negeri. Oh, oke. Jadi aku karena minat risetku ini architecture and culture. Oke, architecture and culture. Jadi aku coba approve ke beberapa profesor yang minat risetnya sama. Dan kayaknya aku approve lebih dari 10 profesor deh, Fir. Really? Jadi untuk exchange itu kamu email lebih dari 10 profesor? Yes. Dan aku di-approve 2 profesor. Yang satunya dari mana? Satu di Tokai University. Satu di Hosei University di Tokyo dan Shinshu University di Nagano. Satu di Shinshu, oke. Terus? Tapi karena melihat minat risetku ini lebih ke psikologi arsitektur, makanya aku lebih pilih yang di Nagano ini. Oh, gitu. Jadi sebenarnya cara kita untuk melihat kampus dan supervisor itu lebih ke minat jurusan kita. Jadi kita nggak memandang kayak aku mau kampus ini nih karena kampus ini rankingnya tinggi, atau aku mau kampus ini nih karena pokoknya tentang jangkauan internasionalnya tuh lebih gede misalnya, tapi lebih ke major kita. Yes. Sebenarnya major kita arahnya kemana? Nah itu guys, dan ini tuh penting banget soalnya kalau misalnya kita nggak bisa mengarahkan ke jurusan mana yang sebenarnya kita ingini, itu bakalan kehilangan arah pas masuk belajar di sana. Betul. Jadi karena aku udah ada link nih dengan profesor di Jepang, aku manfaatin link ini buat apply S3. Keren. Jadi emang kesempatan itu datang dari mana aja sih, Kak? Yes. Jadi aku coba approach lagi ke profesornya, ada tidak peluang untuk S3. Dan bersyukurnya profesor ini sangat-sangat terbuka untuk mahasiswa internasional. Jadi dia memberikan letter of acceptance buat aku daftar S3 ke Shinshu University ini. Tapi emang segitu mudahnya ya? Aku tuh penasaran loh, kayak ceritanya kalian udah berkolaborasi dalam sebuah research untuk kamu meneliti di Jepang. Terus abis itu kamu apply pas masih di sana udah sempat bahas bilang kamu masih mau balik untuk S3 atau pas balik ke Thailand dulu nih? Aku diskusi ini pas masih di sana. Oh, karena kan udah mahasiswa semester akhir juga kan ya. Karena emang tujuanku habis S2 langsung S3. Makanya aku ambil kesempatan ini, kesempatan yang sangat besar banget buat meneruskan mimpi yang terkubur dulu. Dan alhamdulillahnya profesor juga sangat menyukai rencana penelitianku. Oh, jadi emang udah match di awal tentang bidangnya. Iya, jadi karena kita juga punya minat riset kan, profesor juga punya keahlian riset. Bener. Dan kalau ini sejalur ya sangat match buat peluang S3 gitu, Kak.
Dan itu kurang dari berapa lama Bat semenjak kamu balik ke Thailand? Research. Nggak nyampe 6 bulan ya? Jadi gitu Fir, gimana aku dapat kesempatan buat bisa lanjut S3 sebelum lulus S2 pakai beasiswa Max. Kalau Oke. kamu sendiri gimana? Kamu kan full penelitiannya di Thailand kan? Oh iya, jadi aku agak beda nih guys sama Badri. Kalau Badri dia ngeriset di Nagano untuk masternya, kalau aku di sini aja karena aku nge-labnya tetap di Thailand. Nah, pertama kenapa aku bisa tiba-tiba dapat kesempatan untuk lanjut ke Jepang, terus lolos beasiswa Max ini, sebenarnya sama sih kayak Badri. Ada kesempatan yang aku ambil juga, yang aku manfaatin sebenarnya. Karena basicnya itu riset aku ternyata kerjasama sama Jepang. Dan awalnya aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata riset aku nih kerjasama sama Jepang. Nah, once aku di-approve sama advisor aku yang master ini, dia tuh cuma bilang kalau misalnya Vira kita ada project ini, kamu mau gak jadi advisor aku kayak gitu. Terus aku menerima tawaran itu karena aku juga mengubur mimpi ke Jepang di saat itu karena udah ditolak sama beasiswanya. Akhirnya aku terima tawaran dari advisor aku yang S2 ini. Kita ngejalanin riset di bidang bioenergi. Terus abis itu dia memperkenalkan aku sama research teamnya. Dan ternyata research teamnya itu one of research team. Dan ternyata kabar baiknya salah satu research teamnya itu dari Tohoku University. Gitu guys. Tapi ya honestly aku sama sekali nggak ada mikir bilang aku bisa ngambil kesempatan ini. Karena aku merasa tuh kompleks gitu loh. Kayak riset yang mereka bangun di antara Thailand dan Jepang ini, aku nggak pernah mendengar ada bahasan kayak misalnya kita bisa apply melalui jalur ini kayak gitu. Jadi aku tuh nggak ada sama sekali kayak kamu yang approach si advisornya duluan. Aku bener-bener yang kayak keep silent, ngejalanin apa yang harus aku jalanin karena aku udah mulai mikir sih kayak wah ini berat sih, apalagi Tohoku, aku nggak ada niat mau daftar scholarship atau coba-coba cari advisor dari sana. Let it be aja lah. Akhirnya setelah aku menjalani riset 1,5 tahun, udah tahun terakhir juga sih, salah satu tim riset ini dia tuh meng-email aku, dia ngirimin aku email. Nah kebetulan profesor ini udah kenal aku secara langsung. Kita udah pernah ketemu sekali 2 kali karena waktu dia ke Thailand itu dia datang untuk kayak mau tahu apa sih penelitian aku, gimana progres penelitian aku di Thailand. Karena dia juga melakukan penelitian yang sama di Jepang. That's why dia datang ke Thailand mau tahu gitu lah. Pokoknya dia mau tahu progres aku yang di Thailand itu gimana. Dan out of nowhere aku nggak sama sekali nggak bayangin dia ngirim aku email terus meminta aku untuk mengikuti seleksi masuk kampusnya. Jadi aku sempat ikut entrance exam. Entrance exam, ada examinernya juga 3 orang. Terus abis itu diminta untuk mempersiapkan berkas kayak IELTS, terus habis itu ngisi dokumen, transkrip nilai dan sebagainya. Itu aku nyiapin kurang dari seminggu sih, sangat mepet waktunya saat itu karena waktu dia ngemail aku juga itu udah hampir tutup pendaftarannya, jadi bener-bener mepet sih saat itu. Jadi kamu dapat calon supervisor S3 di Jepang ini dari penelitian kamu yang emang kolaborasi Thailand Jepang gitu ya, Fir? Iya, kolaborasi antara Thailand dan Jepang, benar. Sulit nggak sih Bat sebenarnya kalau kamu lihat-lihat, karena kan orang bilang kuliah di Jepang itu sulit apalagi untuk dapat beasiswa Max. Jadi kalau dari kasus kita ini aku lihatnya sebenarnya tidak sulit karena kita udah punya link ke profesor. Iya benar. Nah, jadi intinya Max itu kita harus punya calon supervisor dulu untuk rencana penelitian S3 kita. Karena bagaimana kita mau kuliah S3 kalau kita tidak punya calon supervisor, kan? Setuju sih. Kalau dari aku, yang paling penting itu dan harus dipertimbangkan juga adalah
pertama-tama riset kita harus match dulu sama si calon supervisor itu. Karena gimana ya, gimana mereka mau tertarik sama kita kalau riset kita aja nggak sama. Betul. Gitu. Jadi itu guys. Terus for the additional information, aku sama Badri bakalan sharing dokumen apa aja yang harus kalian siapin untuk apply beasiswa Max ini. Kalau tadi kita bahas tentang gimana caranya untuk dapat approach dari advisor, sekarang aku mau sharing dikit tentang sebenarnya untuk tahap screening dokumen ini, aku sama Badri tuh agak berbeda. Karena di beberapa part itu aku harus mempersiapkan dokumen A, dia tuh enggak, dan dia juga seperti itu sebaliknya. Tapi di sini kita bakalan trying to inform semuanya aja lah, kasih tahu semuanya apa aja yang dokumen yang harus disiapin. Kalau dari kamu apa aja tuh? Mungkin karena kita apply-nya Max U2U kali ya, Fir. Jadi berkasnya itu tergantung banget sama universitas. Dia butuh dokumen apa aja buat calon pelamar. Iya, setuju. Kalau kamu apa aja? Jadi kalau di Sinch University ini, aku dapat langsung dari profesornya, dikirimin langsung berkas yang harus dilengkapi. Itu ada form dari Max itu sendiri, form Max, research plan, paspor. Iya, paspor. Student certificate itu yang apa tuh Kak student certificate? Student certificate itu sertifikat dari presiden universitas kita yang menerangkan kalau kita emang student di universitas ini. Kalau di Indo kita nyebutnya surat aktif kuliah kali. Oh iya, surat aktif kuliah ya, surat benar. aktif kuliah itu guys. Terus apa lagi? Terus graduation certificate, ijazah. Tapi karena kita berdua belum lulus, jadi kita bisa pakai expected graduation. Iya, jadi kita kasih sertifikat yang menerangkan bahwa kita bakalan lulus di semester ini, gitu guys. Apalagi? Terus ada academic achievement. Ini mirip sama transkripsi. Tapi itu optional nggak sih? Oh nggak dong, wajib ya? Aku tahu ya. Oh, optional. Oh, optional. Oke, terus? Recommendation letter. Oh iya, recommendation letter juga. Nah, kalau dari aku itu recommendation letternya harus dari dean fakultas, nggak boleh dari supervisor. Iya, sama. Aku juga dari dean fakultas, harus dari dekan. Itu sih. Dia juga minta abstrak dari tesis S1 sampai S2. Iya, dia minta kita ngelampirin abstrak undergraduate sama untuk S2 juga. Dan skor bahasa Inggris, IELTS. Ya. Kalau di aku tuh di sini minimalnya 5,5. Tapi profesorku ada syarat sendiri. Gimana? Dia harus 6,5. Oh. Jadi gitu. meskipun salah. Jadi skor yang diminta itu beda dari syarat universitas dengan syarat profesornya. Oh, oke. Terus sama aku punya health certificate. Jadi surat keterangan. Iya, surat keterangan. Kalau Tohoku gimana? Aku yang diminta kemarin itu for sure ada formulirnya. Terus abis itu form of application, yang kedua ada recommendation letter. Mereka mintanya 2 sih kemarin. Kamu berapa? Aku 1 aja. Mereka minta 2 surat rekomendasi. Terus mereka minta transkrip nilai. Mereka minta transkrip nilai dari S1 sampai S2. Terus mereka juga minta certificate of graduation. But aku saat ini belum lulus, belum graduate. Jadi aku sama kayak Badri melampirkannya itu certificate of expected graduate. Terus abis itu aku juga nyiapin IELTS, terus fotokopi paspor, terus aku juga dimintain fotokopi akte kelahiran. Aku ada itu. Oh, aku nggak ada ini. Nggak ada ya. Aku ada akte kelahiran. Setelah itu abstrak kayak Badri, abstrak S1 sama S2, dan supporting material. Sebenarnya ini optional sih. Mereka minta tesis S1 aku. Mereka minta bachelor thesis dan master thesis yang full if applicable. Tapi kalau misalnya nggak full, proposal pun nggak apa-apa, dikasihnya dulu. Itu sih. Dan yang harus di underline di sini, kita harus ngirim ke Jepang kan? Kamu ngirim apa? Enggak. Masa? Oh iya.
Jadi kebijakan di kampusku itu untuk sekarang kirim file aja. Bukannya kemarin kamu sempat ngirim ke Jepang juga? Entah itu berkas waktu masih mau research. Oh, oke. Untuk next oke, aku I see. tidak diwajibkan mengirim I see. hard copy. Kamu harus- Aku semuanya harus kirim sampai ke tohoku melalui pos, dan itu harus original semuanya. Harus original, guys. So, itu semua guys hal yang harus kalian persiapin sebelum study ke Jepang, terutama ke Jepang sih, karena kebetulan kita berdua emang pengen banget ke Jepang dari dulu, dan unexpected things happen. Kita ternyata dapat jalur menuju ke Jepang, kesempatannya tuh ternyata melalui Konken sebagai batu loncatan kita. Benar. Gitu. Kalau misalnya for the future information kalian masih mau mengulik tentang beasiswa Max, kalian bisa komen di bawah atau DM ke IG-nya Kak Pati yang ada di bawah sini, atau di DM ke IG aku juga. Do not hesitate to contact us. Terus persiapan keberangkatannya gimana Kak so far? Jadi karena kita bakal masuk ke autumn semester. Oh, itu autumn semester ya? Yes. Oke. Jadi kita udah harus di Jepang nanti bulan September. Iya, karena semesternya mulai tanggal 1 Oktober. So it's mean gak ada istirahat sama sekali. Yes. Kelar S2 langsung lanjut lagi. Betul. Udah siap gak nih? Disiap-siapin aja ya. Siap-siapin aja. Guys, kalau misalnya kalian masih ingin beberapa video yang membahas tentang research plan atau hal-hal lainnya, kalian bisa banget untuk request dan komen di bawah. Terus semoga semua hal yang kita bahas di vlog ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. Bye bye. See you in another vlog. Bye bye.